tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. Pemimpin puja, pembawa acara, dan penerjemah. Rama Ramani, Ibu Bapak sekalian, selamat pagi, Namo Buddhaya. Oh, ada Atasilani juga ya. Turut gembira atas kehadiran Ibu Bapak sekalian. Bersama-sama kita punya kesempatan untuk melakukan puja, bertekad ulang, mengokohkan sila, mengembangkan batin, dan sekarang meluruskan pandangan lewat mendengar uraian Dhamma. Semoga apa yang disampaikan beberapa menit ke depan memberikan manfaat bagi Ibu Bapak sekalian. Tema yang diangkat pada pagi hari ini seperti judul lagu ya. Jika surga dan neraka tak pernah ada. Karena kembali lagi ketika ditanya tema, kebetulan waktu itu saya sedang menyaksikan satu wawancara kepada beberapa orang, kepada remaja, kepada yang dewasa, dan kepada yang tua, dengan satu pertanyaan yang cukup menarik. Seandainya di dunia ini tidak ada hukum, tidak ada dampak terhadap apa yang kita lakukan, dan tidak ada surga maupun neraka setelah kehidupan ini, apa yang paling pengen kalian lakukan? Jadi jawabannya tuh beragam tergantung usianya. Kalau yang remaja ke dewasa, ini memang begitu adanya. Ada satu perempuan jawab begini, kalau ndak ada surga dan neraka, nggak ada dosa, ndak ada hukum, saya mau coba semua pria yang pernah ada. Cari yang paling enak baru saya mau nikah, coba. Pelanggaran sila ketiga sudah. Lalu ditanya ke salah satu ibu ya, dia itu tukang masak, terlihat dari pakaiannya sedang membawa perata, apa yang gulungan itu yang buat ngeratain adonan tuh, apa namanya? Ya roller gitu ya. Ketika bawa roller itu ditanya, jawabannya gini, kalau memang tidak ada hukum, tidak ada surga neraka, tidak ada dosa, saya pengen sekali mukul satu orang yang selama ini membuat saya jengkel. Tapi yang dewasa dan tua ditanya agak beda, Ibu Bapak, jawabannya. Ya kalaupun surga dan neraka tidak pernah ada, kalaupun tidak ada hukum, ya saya tetap menjadi diri saya sekarang. Menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua, memberikan yang terbaik. Nah, ketika menyaksikan tayangan ini, ketika ditanya lebih lanjut Ibu Bapak, kenapa sih kok beberapa orang sama sekali tidak bisa menerima konsep surga dan neraka? Ibu Bapak, di sini siapa yang sampai sekarang
belum percaya yang namanya surga dan neraka itu ada setelah kehidupan ini. Tidak ada yang angkat tangan ya? Berarti percaya semua ya? Sekarang pertanyaan saya, coba buktikan pada saya bahwa surga dan neraka itu memang ada. Ada yang bisa menjawab? Satu aja. Atau yang tidak bisa menjawab, silakan tunjuk jari siapa. Berarti bisa menjawab semua ya? Ini juga yang dialami oleh seorang bernama Payasi. Hari ini akan dibahas satu sutta bernama Payasi Sutta. Ada di Digha Nikaya nomor 23. Seorang yang cerdas sekali Payasi ini. Rumah tangga yang cerdas, saking cerdasnya, jago debatnya, Raja Pasenadi, yang pada pertemuan lalu kita sudah bahas, sampai kagum dikasih satu kota kepada dia. Saking kagumnya Raja Pasenadi pada Payasi. Jadi meskipun Payasi ini dari golongan Brahmana, saking pinternya dia malah dikasih juga kekuasaan di satu daerah bernama Setawia di Kosala sana. Dan Payasi, nah kalau ibu bapak cari Payasi Sutta, tapi kalau ibu bapak punya Tipitakanya itu Tipitaka Myanmar atau Sinhala, judulnya beda. Judulnya Payasi Rajanya Sutta. Rajanya itu satu orang yang ditunjuk menjadi pemimpin karena kemampuannya dia, tapi dia lebih rendah dari raja yang menunjuk. Jadi bawahannya raja. Nah, saking pinternya ibu bapak, hanya mengandalkan logika saja, dia tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Karena apa? Tidak ada tuh orang yang setelah mati ngelapor ke dia. Dan karena tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian, dia pun tidak percaya tentang kelahiran spontan. Ada makhluk-makhluk peta, hantu dia nggak percaya dia. Wong dia nggak pernah lihat hantu seumur hidupnya. Dan dia juga tidak percaya berarti apa yang kita lakukan sekarang, baik ataupun buruk, tidak ada manfaatnya setelah kematian kita. Dan sama ketika ada orang yang percaya surga dan neraka, begitu dia tanya, tidak ada yang bisa jawab untuk membuktikan surga dan neraka itu ada. Tapi pada waktu itu, ada seorang Bante yang juga sama-sama cerdas. Namanya Bante Kumarakasapa. Bante Kumarakasapa ini adalah siswa terunggul dari Guru Agung Buddha, terunggul dalam hal membagikan ceramah Dhamma yang sangat indah dengan banyak perumpamaan. Disebut sebagai Citra Kathi, nah, gelarnya dia. Bedanya dengan Bante Kasapa biasa, nah biasanya kan ada Bante Kasapa. Kenapa kok disebut sebagai Kumarakasapa? Karena waktu itu dia ditahbiskan saat masih bocah. Kenapa kok ditahbiskan saat masih bocah? Karena dia adalah anak seorang bikuni. Jadi ada bikuni nih, pakai jubah, dia punya anak. Boleh enggak? Kok bisa bikuni kok punya anak? Pada waktu itu ada seorang pemudi, dia pengen sekali jadi bikuni, tapi dilarang oleh orang tuanya. Karena kehidupan petapa wanita itu keras. Keras tidak hanya secara tubuh mereka berbeda dengan laki-laki,
Keras juga secara sosial. Tekanan sosialnya keras sekali karena di India zaman dulu patrilineal. Tidak seperti sekarang setara seperti ini. Sehingga tidak diizinkan. Karena tidak diizinkan, dinikahkanlah dia. Tapi suaminya open-minded. Dia tahu kok istrinya tidak terlalu bahagia sama saya ya. Ditanya, maunya apa sih sebetulnya? Saya pengen jadi bikuni. Pak, kalau istrinya tiba-tiba murung, kemudian ditanya, saya mau jadi samana diizinin enggak? Tapi suaminya ngizinin. Diizinkanlah dia menjadi samaneri, kemudian menjadi bikuni. Yang dia enggak tahu, ketika dia masuk menjadi bikuni, sudah ada embrio di dalam perutnya. Sehingga ketika awal ditahbis sih langsing. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan kok obesitas. Tapi bagian depan aja. Nah, mulailah kerimik-kerimik itu para bikuni. Itu perutnya kok begitu. Tadinya dia kurus loh. Jangan-jangan. Nah, sehingga berita ini disampaikan ke sangga biku waktu itu yang terdekat, ada biku Dewadatta. Nah, Bante Dewadatta dengar sepihak langsung, gak usah diurusin, dia sudah bukan bikuni lagi, sudah parajika dia itu. Tapi beruntung teman bikuninya yang lain rada bijak, tanya langsung ke Sang Buddha. Nah, bedanya Sang Buddha dengan Bante Dewadatta adalah Sang Buddha tidak langsung ngambil simpulan sepihak. Ditunjuklah Bante Upali. Bante Upali itu paham winaya di luar kepala. Secara benarnya ya bukan di luar kepala, tidak hafal, bukan. Nah, secara benarnya. Sehingga diselidiki. Nah, karena laki-laki kan tidak boleh nyelidikin yang bagian begitu-begitu, diajaklah Wisakha. Yang saat itu sudah Sotapanna. Dan tidak mungkin bohong. Oh, selidik punya selidik, ternyata bikuni ini sudah hamil bahkan sebelum masuk sangga. Saat itu dibuatlah aturan sikhamana namanya. Jadi ibu-ibu kalau mau jadi bikuni, jadi setelah jadi samaneri, selama 2 tahun berturut-turut harus melaksanakan, ya selain winaya samanerinya ya, melaksanakan yang namanya cadama. 6 dhamma yang tidak boleh dilanggar sama sekali. Kalau sekali dilanggar, ulang lagi 2 tahun. Nah. Dan salah satunya adalah abrahmacharya. Jadi 6 hal itu apa? Tidak boleh membunuh sama sekali selama 2 tahun. Tidak boleh mencuri sama sekali selama 2 tahun. Tidak boleh berhubungan badan sama sekali selama 2 tahun. Tidak boleh mengucapkan ucapan salah selama 2 tahun. Tidak boleh minum minuman yang memabukkan selama 2 tahun. Dan tidak boleh makan lewat dari tengah hari selama 2 tahun. Berat enggak? Berat sekali. Karena kalau menjadi samaneri atau samanera terlanggar, misalkan lewat makan tengah hari, masih bisa perbaiki besoknya. Tapi kalau mau jadi bikuni, nggak boleh sama sekali. Jadi kalau mau jadi bikuni dipingit dulu, biar tidak terlanggar. Nah itu di winaya bikuni ada seperti itu. Kemudian lahirlah jabang bayi yang ganteng sekali. Dikatakan seperti emas. Karena bikuni yang punya anak, siapa yang rawat? Oh, bikuni tidak boleh ngerawat. Diangkat oleh Raja Pasenadi sebagai anak. Sehingga disebut sebagai Kumara Kasapa. Kumara itu artinya ada 2. Satunya adalah anak kecil atau bocah, satunya lagi pangeran. Dan ketika umurnya masih kecil, ditahbiskanlah Kumara Kasapa ini menjadi samana. Dan karena, ya tahulah kalau ada anak kecil berjubah lucu enggak? Lucu sekali, bahkan Sang Buddha pun ngelihat lucu. Sehingga ketika Sang Buddha dapat makanan, ya pasti dah, ini tolong kasih ke Kasapa. Nah,
Yang namanya Kasapa kan banyak. Ditanya, Kasapa yang mana Bante? Itu Kasapa yang kecil, yang bocil. Nah, Kumara Kasapa. Sampai gede disebut sebagai Kumara Kasapa. Meskipun udah tua disebut bocil. Itu ibu bapak. Lahirlah Kumara Kasapa, kemudian jadi samana, jadi biku. Beliau sangat piawai dalam menguraikan dhamma. Bante Kumara Kasapa kebetulan lewat ke Setawia, tempatnya Payasi berada. Payasi jago debat, Kumara Kasapa jago ceramah. Udah dah, seru sekali itu sutanya. Itu yang akan dibahas pada pagi hari ini. Waktu itu ibu bapak, Pangeran Payasi sedang mau tidur siang. Dia hobi tidur siang di lantai atas rumahnya. Sambil nyantai-nyantai begitu. Lihat warganya kok banyak lewat. Kenapa kok wargaku banyak yang jalan-jalan siang bolong begini? Ditanya ke ajudannya. Oh, pangeran, itu ada Bante Kumara Kasapa. Bante itu bagus sekali ceramahnya, pangeran. Oh, jangan-jangan nanti rakyatku nanti diajarin yang macam-macam nanti sama Bante Kumara Kasapa. Ya udah kasih tahu, suruh tunggu. Saya juga mau ikut. Saya mau debat sama Bante Kumara Kasapa. Ikutlah dia rombongan ibu bapak. Cek. Nah, gitulah suaranya ya. Sampai di hutan Singsapa, di daerah Setawia bagian utara, beberapa ada yang memberikan penghormatan, beberapa ada yang cuma anjali lalu duduk, beberapa hanya mengucapkan namanya saja dari mana, beberapa ya hanya melengos duduk. Karena ini biku entah dari mana begitu tiba-tiba datang, itu kan nggak semuanya punya respect yang sama, betul ya? Sehingga beda-beda seperti itu. Dan ketika Pangeran Payasi sudah duduk, langsung dia ngomong, Bante, saya punya teori yang sejauh ini belum bisa terbantahkan bahwa tidak ada dunia lain, Bante. Tidak ada makhluk yang lahir secara spontan, Bante. Dan tidak ada manfaat dari berbuat baik ataupun berbuat buruk. Bante Kumara Kasapa jawabnya sederhana. Oh ya? Saya baru dengar ada orang yang berpandangan seperti ini. Ini baru pertama kali saya dengar gitu ya bahasa sederhananya. Lalu Bante Kumara Kasapa ngomong begini, ya sudah kalau gitu, kalau kamu punya teori seperti itu, aku mau kasih pertanyaan boleh? Kamu jawab semampunya. Baik Bante. Perdebatan sengit dimulai ibu bapak. Pangeran, matahari dan bulan itu ada di dunia ini atau di dunia lain? Matahari dan bulan itu penghuninya dewa apa manusia? Apa jawaban Pangeran Payasi? Matahari dan bulan di dunia lain, Bante. Dan tidak mungkin ada manusia hidup di sana. Pasti dewa. Oleh karena itu, mestinya kamu membuang pandanganmu bahwa ada dunia lain, ada makhluk yang terlahir secara spontan. Kenapa kok Pangeran Payasi tidak bilang aja, oh matahari dan bulan itu ya dunia sekarang ini, kenapa nggak seperti itu? Ketika dibuka di kitab ulasan, di kitab komentar, sebetulnya Pangeran Payasi sudah disekakmat. Jadi di kitab komentar itu disampaikan dalam batin Pangeran Payasi berpikir begini, waduh, langsung pakai perumpamaan matahari dan bulan. Kalau saya jawab matahari dan bulan itu ada di dunia ini, maka akan ditanya luasnya berapa?
Tingginya berapa? Kok bisa ada seperti itu? Akan panjang sekali dan saya nggak tahu jawabannya. Itu di dalam batinnya Pak Yasi, ada di kitab komentar karena di sutanya nggak ada. Terlebih lagi, gurunya ini, Sang Buddha, sudah pernah menyampaikan di dalam Jataka bahwa yang menghuni matahari dan bulan itu adalah sosok dewa bernama Surya dan Canda. Kalau aku jawab itu bukan dewa, berarti manusia. Aku salah kalau jawab. Ya udahlah, aku terpaksa dah jawab itu. Tapi karena sudah merasa kalah sebetulnya, tapi gengsi, ngomongnya gini, tapi Bante, biasanya kalau ada umat dijelaskan oleh Bantenya, ngeyel jawabannya pasti itu. Tapi Bante, saya tetap tidak percaya bahwa ada dunia lain. Ditanya oleh Bante Kumara Kasapa, kenapa? Karena dulu Bante, saya punya teman baik sekali. Saya punya teman kerja juga baik sekali. Bahkan saya punya saudara sendiri Bante. Masih ada hubungan darah. Dia itu Bante, saban hari berburu kerjaannya. Sudah gitu korup lagi Bante. Sudah itu main perempuan lagi Bante. Pokoknya 5 sila dilanggar semua dah. 5 sila dilanggar semua. Plus dia serakah Bante. Dia pendendam dan punya pandangan salah. Oh lengkap Bu. Secara tindak tanduk salah, secara pemikirannya, pengotor batinnya juga lengkap. Dan saya dengar kalau orang-orang yang demikian meninggal akan lahir di neraka. Makanya ketika mereka itu sakit dan sekarat Bante, saya jenguk mereka. Ketika saya jenguk, saya tanya, kan kamu jadi orang jahat. Kalau kata petapa itu orang jahat masuk neraka. Coba bayangin. Jenguk orang malah begitu. Saya kan percaya sama kamu. Kalau kamu masuk neraka, kasih tahu balik saya ya, bahwa neraka itu benar-benar ada. Apapun yang kamu lihat akan saya anggap sebagai kenyataan. Sampai hari ini Bante, saudara saya, teman saya, tidak ada yang balik tuh. Gimana jawab tuh? Namanya Bante Kumara Kasapa. Coba saya yang ditanya, saya juga diam tuh. Syukur Bante Kumara Kasapa yang ditanya. Sehingga beliau tanya begini. Pangeran, seandainya ada pencuri yang tertangkap basah, bahasa sekarangnya OTT, kemudian pangeran punya kuasa untuk menghukumnya bagaimanapun caranya, kemudian pangeran menyuruh Algojo untuk mengikat tangannya, potong rambutnya dibotakin, diarak keliling kota, zaman sekarang diviralkan. Setelah itu kepalanya akan dipenggal. Kira-kira ketika kepalanya akan dipenggal, kemudian pencuri itu ngomong, Algojo tunggu bentar, aku mau pamitan sama keluargaku. Aku belum bilang sama keluargaku, diizinin gak sama Algojonya? Gak diizinin Bante. Sesama manusia aja gak diizinin balik. Apalagi penjaga neraka. Kira-kira kalau mau dieksekusi oleh penjaga neraka tunggu sebentar, saya mau balik ke alam dunia dulu, mau ngasih tahu Pangeran Payasi bahwa neraka benar-benar ada, dikasih izin enggak? Makanya mereka enggak balik-balik sampai sekarang. Harusnya kita kalau jawabannya begitu udah senang ya. Tapi Pangeran Payasi enggak. Tapi Bante, saya tetap tidak percaya. Sabar sekali Bante Kasapa ya. Kenapa? Iya Bante, saya juga punya teman, punya saudara, bahkan saudara darah Bante. Dia tidak pernah bunuh-bunuh. Dia orangnya jujur, tidak mungkin mencuri. Setia banget sama pasangannya. Pokoknya 5 sila nggak terlanggar. Dia juga tidak serakah. Apalagi punya dendam, tidak ada dia.
Dan dia penganut juga Buddha Sasana. Dan ketika sekarat, saya juga jenguk Bante. Pas jenguk itu saya bilang, kalau nanti kamu masuk surga, balik ke sini ya, kasih tahu saya bahwa surga itu benar-benar ada. Itu gimana Bante? Sampai sekarang nggak ada yang balik keluarga saya, Bante. Gimana caranya jawab? Ibu bapak sekalian, inilah hebatnya Bante Kumarakasapa. Langsung dia tanya, seandainya pangeran, ada anak muda yang bahasa Balinya rengas. Tahu rengas? Ceroboh. Sehingga ketika jalan jatuh ke dalam got. Di got itu banyak kotoran. Gotnya dalam sehingga sampai ke atas kepalanya pun tertutupi kotoran. Kemudian pangeran karena berkuasa minta bantuan ke anak buah, suruh ngangkat orang itu, dimandikan dengan bambu, karena sangat kotor, kan agak jijik ya, itu langsung ya, dibersihkan dengan bambu, lalu disemprot, dikasih sabun, dimandikan 3 kali ibu bapak, dikrimbat 3 kali juga, di pustaka suci bukan krimbat istilahnya, dibersihkan rambutnya dengan pasir kuning sebanyak 3 kali, dikasih pakaian yang bagus, dikasih parfum yang mahal, branded, diajak ke istana, dikasih 5 kesenangan indera, ada musik, ada makanan enak, pokoknya macam-macam. Tiba-tiba disuruh masuk ke got lagi, mau apa enggak? Kenapa? Kotor, jijik ya? Demikian pula di alam dewa. Tubuh manusia ini tercium bahkan dari jarak 100 yojana. 1 yojana 15 km. Berarti berapa? Nah, dari jarak sejauh itu tubuh kita ini sudah tercium oleh para dewa. Sangat menjijikkan. Mana mau saudaramu yang sudah lahir di alam surga, apalagi di sana happy-happy, suruh balik lagi ke dunia. Kalau tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Sehingga mereka tidak akan datang ke sini, kapanpun kamu tunggu. Nah, dikasih jawaban begini bagaimana? Pangeran Payasi udah nyerah belum? Kalau udah nyerah selesai nih sutanya nih. Ini saya yang nyerah nyampaikan nih. Makanya saya bawa contekan nih. Nah, kemudian Pangeran Payasi ngomong, tapi Bante, segini percakapannya. Tapi Bante, kata Pangeran Payasi. Nah, saya belum perlu lihat ini karena masih ingat. Tapi Bante, saya juga ada teman petapa. Saya juga ada teman brahmana lain. Dia sama sekali tidak melanggar sila. Dia sangat setia, pasti mau dia balik ke saya. Kalaupun harus menikmati kesenangan sehari 2 hari di sana, pasti ingat dengan saya, pasti balik. Tapi sampai sekarang nggak balik-balik. Pangeran, 1 hari di sana sama dengan 100 tahun di sini. Kalau mereka lahir di alam dewa, setidaknya akan kaget apa terpukau itu ya. 1, 2, 3 hari, baru ingat yang lain-lain. 3 hari di sana, berapa tahun di sini? Kamu udah jadi debu, Pangeran. Mereka baru ingat sama kamu, baru dia balik. Jadi sulit untuk mengharapkan mereka balik ke dunia ini. Karena apa? Jenjangnya kita sangat jauh. Di sana umurnya 1000 tahun umur kedewaan. Kalau dijadikan umur manusia berapa berarti? Panjang sekali. Harusnya puas ya. Kalau saya jadi Pangeran Payasi, udah saya sujud, udah Bante, saya mau jadi umat Buddha aja gitu. Tapi saking ngototnya,
dia ngomong, tapi Bante memang tahu dari mana bahwa ada surga Tawatingsa. Bante memang tahu dari mana bahwa umurnya mereka 100 tahun itu di sini sama dengan 1 hari saja di sana. Tahu dari mana coba? Kalau kita ditanya seperti itu. Lalu Bante Kumarakasapa jawab lagi. Kalau ada orang buta sejak lahir, tapi dia punya anggapan tidak ada warna biru, warna kuning, warna merah, warna putih, warna jingga, tidak ada warna gelap. Kira-kira menurut yang buta itu yang dia ucapkan kenyataan apa kebohongan? Kenyataan. Tapi bagi kita yang bisa melihat, yang diucapkan oleh orang buta itu kebenaran apa bukan kebenaran? Kamu seperti orang buta itu, Pangeran Payasi. Alam surga itu tidak bisa dilihat dengan mata daging. Bahasa palingnya mangsa caku. Tapi ada cara untuk bisa melihat para dewa. Caranya adalah kembangkan batin, tidak melakukan keburukan, pergi ke tempat yang sepi meditasi. Ketika sudah punya dibacaku, nah sana dah kamu bisa lihat. Tapi bukan berarti karena kamu tidak bisa lihat, bukan berarti itu tidak ada. Hanya matamu saja yang belum sanggup melihat alam surga. Tapi Bante, okelah saya tidak sanggup melihat itu. Tapi para pertapa, para brahmana, orang-orang baik, kan tahu ketika meninggal mereka masuk surga, Bante. Tahu. Kalau memang tahu di surga itu lebih bahagia dari di bumi, kenapa dia tidak minum racun aja sekarang? Nggak ngambil pisau, nggak gantung diri, atau nggak terjun ke jurang. Kan lebih bahagia di alam surga, Bante. Kengken caranya nyawab. Kalau ibu bapak ditanya gitu gimana? Sudah siap masuk surga? Siap. Hari ini mau berangkat? Untungnya ada Bante Kumarakasapa. Dia jawab begini, Pangeran, seandainya dulu ada 2 orang ibu-ibu menikah dengan seorang brahmana. Istri pertama punya anak laki-laki. Istri kedua masih mengandung. Dan ketika hal ini dikatakan, tiba-tiba suaminya meninggal. Sehingga anak laki-laki dari istri pertama ngomong ke ibu tirinya, Bu, semua harta yang ada itu punya aku. Karena jelas-jelas dulu bapak ngomong, kalau aku meninggal, kamu yang mewarisi semuanya. Lalu ibu tirinya ngomong, tunggu dulu, aku sedang mengandung. Kalau yang di dalam kandungan ini laki-laki, berarti hartanya dibagi 2. Tapi kalau di dalam perutku ini perempuan, berarti dia menjadi tanggunganmu. Tunggu ya. Tapi namanya anak laki-laki serakah, pengen menguasai semuanya, ndak mau. Pokoknya aku yang menguasai. Kan belum tahu itu anaknya laki-laki atau perempuan. Sekarang saya mau ngurus turun waris, enggak ding, saya mengalah. Enggak ada itu. Enggak ada di pustaka suci. Itu semua hartaku. Nah, karena ditekan demikian, ibu tirinya ini masuk ke dalam kamar. Dibeleklah perutnya buat tahu anaknya laki apa perempuan. Kira-kira ibu tirinya ini pintar apa bodoh? Dianya meninggal, anaknya meninggal, hartanya hilang.
Kamu juga seperti ibu tiri itu, Pak Yasi. Orang bijaksana, orang baik, meskipun dia tidak mengharapkan apapun lagi, kehidupannya di dunia ini sangat bermanfaat bagi dirinya dan sekitar. Orang baik itu ndak buru-buru pengen masuk surga sehingga harus bunuh diri karena kehidupannya sangat bermanfaat sehingga dia menjaga tubuhnya selama dia mampu. Bagus ya? Kalau ada yang tanya calon penghuni surga, kalau emang udah pede mati aja sekarang. Kalau ada yang gitu ya bilang aja, ya kehidupanku sangat berharga kalau diakhiri sekarang, bermanfaat bagi orang lain. Selesai enggak ceritanya? Sayangnya dia ngomong, tapi Bante, masih banyak. Tapi Bante, saya pernah eksperimen bahwa sebetulnya tidak ada yang namanya roh lahir secara tiba-tiba ke kehidupan berikutnya. Eksperimen gimana, Pangeran? Jadi dulu ini, maaf ya agak kejam ya, memang di Pustaka Suci begitu. Dulu saya nangkap maling, Bante, OTT lagi. Sehingga saya harus hukum mati dia. Nah, kalau di India, di daerah Setawia itu, khusus daerah dia, kalau ada maling langsung dihukum mati. Tapi tidak dijelaskan berapa minimumnya agar bisa dihukum mati ya. Pokoknya kalau ada maling dihukum mati aja. Ketika akan dihukum mati, aku masukkan dia ke dalam drum terbuat dari besi. Aku tutup semuanya, kemudian aku nyalakan api di bawahnya. Aku kasih lubang kecil di drum itu agar aku bisa ngintip, mana tahu rohnya keluar. Sampai orang itu meninggal, Bante, rohnya tidak keluar-keluar. Makanya saya tidak percaya ada kehidupan secara spontan. Karena tidak bisa lihat roh dia. Nah, Bante Kumarakasapa jawab, Pangeran pernah mimpi siang bolong enggak? Pernah. Ketika mimpi siang bolong itu pernah lihat gunung yang bagus, laut yang bagus. Pernah, sering saya mimpi indah siang bolong. Nah, ketika mimpi siang bolong, ketika tidur itu dijagain enggak sama ajudan-ajudannya? Dijagain, Bante. Ajudannya lihat enggak nyawamu itu keluar ke alam mimpi? Melihat pemandangan. Enggak, Bante. Kamu masih hidup aja nyawanya enggak bisa dilihat. Apalagi yang sudah meninggal. Selesai? Tapi Bante, nah itu. Beberapa orang punya kesabaran tertentu sehingga ketika mendengar debat itu enggak tahan. Kebetulan saya tahan. Semoga ibu bapak juga tahan. Tapi Bante, kalau memang benar ada batin dalam tubuh, saya pernah eksperimen lagi, Bante. Ini kejam sekali eksperimennya ibu bapak. Ketika eksperimen itu dilakukan, saya menimbang dulu orang yang tertangkap basah sedang mencuri. Saya timbang sekian kilo. Ketika dieksekusi, ketika ditimbang lagi, kok tambah berat, Bante? Tambah kaku. Harusnya kalau memang ada jiwa, ketika dia mati kan jiwanya pergi. Harusnya lebih berat apa lebih ringan? Kok ketika mati orang itu malah lebih kaku, lebih berat? Di sini ada yang pernah gotong jenazah enggak? Lebih sulit ya? Itu kalau di fisika ada penjelasannya, sebetulnya masanya sih sama. Efek Boyens namanya. Jadi karena tubuh kita dingin, agak rapat dia molekulnya sehingga lebih solid. Berat jenisnya berubah sehingga seolah-olah lebih berat. Ingat ya, beda massa dengan berat ya. Kalau massa itu partikel molekul, kalau berat berhubungan dengan gravitasi. Ketika berat jenisnya berubah, beratnya juga berubah. Zaman itu tidak ada fisika seperti itu, Ibu Bapak. Kayaknya caranya jelasan.
Bante Kumarakasapa lalu menjawab, Pangeran, ketika ada besi dipanaskan, lama sekali, sampai memuai, ketika ditimbang, kemudian didiamkan, didinginkan, ditimbang lagi, lebih berat yang mana? Yang dingin, Bante. Kenapa? Karena ketika dingin, ya seperti tadi dijelaskan, lebih rapat. Manusia juga begitu. Ketika ada usma, unsur panas, jiwa, kehidupan, dan kesadaran winyana, kita bisa bergerak lebih ringan. Tetapi ketika 3 itu tidak ada, maka kita akan menjadi lebih berat. Oh, zaman dulu ada sains masih. Selesai ya harusnya ya? Selesai enggak? Tapi Bante, saya juga ada eksperimen lain. Ini lebih ini ya. Lebih mengerikan lagi eksperimennya ini. Maaf sekali, memang didigani kayak begini. Karena saya tidak berhasil lihat jiwa ketika orang dimasukkan ke dalam tong tadi, Bante. Ketika OTT lagi, ada yang tertangkap, saya bolong-bolongin semuanya orang itu, Bante. Mana tahu jiwanya bocor. Kejam sekali ya. Dan ketika dibolong-bolongin itu, tidak ada jiwa yang keluar, Bante. Keburu meninggal dia, Bante. Jadi tidak ada itu ketika meninggal ada kelahiran secara spontan. Apalagi alam lain tidak ada. Lalu Bante Kumarakasapa jawab begini. Zaman dulu Bante, zaman dulu Pangeran, ada orang yang sangat piawai meniup kerang. Tahu kerang yang bentuknya kerucut begitu ya? Yang biasa digunakan untuk perang. Lalu dia meniup itu di sebuah kampung. Suaranya terdengar ke seluruh kampung. Warga kampung kagum. Kemudian mendekat tanya, dari mana suara itu berasal? Dari trompet kerang ini. Kemudian warga kampung itu ngajak ngobrol kerang itu. Ayo kerang ngomong dong. Ditusuk-tusuk kerangnya, dibolak-balik. Enggak juga ada yang keluar suaranya. Ketika dijelaskan, ketika ditiup ada angin, ada yang meniup, baru ada suara. Baru warga kampung oh, suaranya bukan dari kerang, tapi perpaduan kerang dengan angin. Kamu seperti warga kampung yang bodoh tadi, Pak Yasi. Mencari roh dengan cara mata biasa. Tapi Bante, ini banyak ya. Ya nanti bacalah ya. Terus dikasih perumpamaan yang banyak sekali. Sebetulnya makin sadis perumpamaannya Ibu Bapak. Bagi yang penasaran nanti kan di YouTube ada judulnya ya. Ada sutanya juga DN23, baca sendirilah. Beberapa perumpamaan saya lompati karena sudah waktu juga. Tetap ngeyel. Sehingga Bante Kumarakasapa ini melayaninya bukan karena untuk dia kelihatan pintar, bukan. Bante Kumarakasapa kenapa tetap menjawab terus karena dia punya welas asih. Karena kalau Pangeran Payasi tetap punya pandangan yang seperti ini, eksperimen sadisnya bakal berlanjut enggak? Lanjut terus. Kalau eksperimennya ini berlanjut terus, Pangeran Payasi lahir di alam baik apa di alam yang buruk? Jadi karena kasihan, Bante Kumarakasapa memberikan banyak sekali perumpamaan lain. Sampai beliau berkata tegas, Pangeran, lepaskanlah pandanganmu ini. Karena ini memberikan pengaruh yang buruk tidak hanya pada dirimu, tetapi juga kepada para pengikutmu. Seperti ada orang, Pangeran,
ke suatu desa. Dia melihat kotoran sapi yang kering. Nah, di India tuh banyak tuh kotoran sapi yang kering. Dia berpikir, kotoran sapi kering ini cocok untuk makan babi-babiku di rumah. Sehingga kotoran itu diambil, pakai kain, ditaruh di kepalanya. Dibawa pulang ke rumah. Tapi tiba-tiba di tengah jalan, seperti di Denpasar ini, hujan. Kan hujannya nggak tahu ini, nggak tahu waktu ya. Pagi cerah, nanti sore lihat aja dah. Apalagi yang perjalanan dari sini ke Ubud tuh, berasa sekali tuh. Tiba-tiba hujan, karena hujan, kotoran sapinya tuh bagaimana? Meleleh. Tapi karena demi babi-babinya, dibuang nggak? Nggak dibuang. Meskipun ada orang lain ngomong, iya orang gila bawa tai kemana-mana. Mau nggak dilepas tai sapinya tuh? Sama seperti itu kamu pangeran. Pangerannya jawab gini, karena kalau saya kalah debat sekarang, saya mengakui bahwa ada dunia lain, apa kata Raja Pasenadi? Apa kata raja-raja yang lain yang telah mempercayakan kerajaannya kepadaku? Karena doktrinku ini yang tak terkalahkan itulah aku dapat semua kekuasaan. Bagaimana nanti? Pangeran, lepas pangeran. Jangan hanya demi hal-hal yang duniawi seperti ini, kamu membahayakan banyak orang. Dulu pangeran, ada 2 kelompok karavan. Tahu karavan ya? Bawa barang banyak. Mereka sedang melakukan perjalanan. Anak buahnya banyak, 500 orang. Agar tidak kehabisan bahan makanan, mereka memecah rute. Yang pertama dikasih jalan dulu. Ketika di jalan, tiba-tiba ada satu orang yang kulitnya sangat hitam, matanya merah, sambil bawa kereta, basah keretanya, penuh lumpur, sambil ngomong gini, nggak usah bawa air ke sana, di sana ada banyak hujan. Daripada kamu berat bawa air kemana-mana. Kemudian karena percaya dengan orang asing ini, semua persediaan air dibuang agar keretanya ringan, tapi ternyata tidak ada hujan. Tidak ada sumber makanan. Tidak ada apapun, sehingga 500 orang ini meninggal dan dimakan oleh Yaka. Yang tadi itu ternyata Yaka yang menyamar. Lalu orang yang kedua, pemimpin yang kedua, ketika ada orang hitam bermata merah, ini Yaka yang menyamar ya, bukan berarti kalau kita kulitnya hitam, mungkin habis begadang atau matanya iritasi. Saya lihat soalnya ada yang iritasi matanya. Jangan dilihat ke sana ibu-ibu. Tapi karena tahu ini orang asing, mencurigakan, dia nggak dengar ucapannya. Sehingga dia tidak membuang perbekalannya. Sehingga dia terus berjalan. Dengan selamat melihat ada gerobak yang berserakan. Oh, ternyata tim yang berangkat duluan gagal. Diambil yang berharga, dibuang yang tidak berharga, dia selamat. Begitu harusnya kita ketika belajar Dhamma. Mungkin mendengar dari guru A sudah cukup, kemudian ada guru B yang kira-kira kita juga lebih sesuai dengan kondisi batin, tidak apa-apa, dibuang dulu yang lama. Diambil yang lebih tinggi, sampai mengakhiri duka secara tuntas. Dikasih perumpamaan ini bagaimana? Papi Bante. Ini yang terakhir ya. Kalau saya kehilangan semuanya bagaimana? Saya dapat kekuasaan, nanti saya dicap bodoh Bante. Kalah debat dengan Bante Kumara Kasapa ini. Karena dia lebih tua ibu bapak. Pangeran, kalau ada 2 orang sedang mengembara, dan dalam pengembaraannya itu dia mau cari barang yang berharga, kemudian di satu desa dia mendapatkan rami. Tahu rami enggak? Rumput yang bisa dipakai
kain zaman dulu. Kemudian dia pindah ke desa lain, menemukan kain yang sudah jadi. Orang pertama membuang raminya, mengambil kainnya, tapi orang kedua tetap kekeh, aku enggak mau. Kan tujuanku ke sini mengumpulkan rami, bukan mengumpulkan yang lain. Aku enggak mau ngambil kain. Tetap kekeh. Kemudian pindah ke desa kedua. Ada barang yang lebih berharga, ada perak. Orang pertama membuang kainnya, ngambil peraknya. Orang kedua, aku enggak mau. Uang perjalananku ngambil rami kok. Pindah ke desa ketiga, ada emas. Kalau ibu bapak perjalanannya disuruh ngambil kain rami, tapi ada emas tergeletak, diambil enggak? Nah, berarti orang yang pertama diambil emasnya, orang kedua tetap kekeh enggak mau. Aku mau ngambil rami aja. Sampai di desa asalnya, kira-kira yang dipuji orang pertama yang bawa emas, apa orang yang bawa kain rami? Yang bawa emas. Karena kalau emasnya dijual bisa beli rami enggak? Banyak sekali, kanti meluah tuh. Sama Pangeran Payasi. Lepaskan pandangan salahmu yang lama. Dengarkan dhamma yang baik. Sehingga setelah mendengar ini, masih tapi Bante enggak? Janganlah kejam sekali kalian. Enggak selesai-selesai nih. Oh. Baik Bante. Sebetulnya Bante, sejak jawaban Bante pertama saya sudah senang. Saya sudah aku kalah Bante. Tapi saya pengen dengar jawaban Bante yang lain. Makanya saya pura-pura aja ngotot Bante. Sejak saat ini Bante, saya berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, kebiasaan orang zaman dulu kalau mendapatkan hal yang berharga, pengen melakukan yadnya dia. Pengen melakukan kurban. Karena wah bahagia sekali, dapat dhamma yang luar biasa. Aku mau, menunjukkan mudita citanya. Kalau ibu bapak punya pencapaian kan pesta kan? Nah, yadnya itu ya seperti itu. Aku pengen melakukan yadnya Bante. Lalu Bante Kasapa karena tahu dia punya pandangan salah yang lama ngomong gini, bagus melakukan kurban, tapi kalau kurban itu melibatkan pembunuhan makhluk hidup, kemudian pesertanya itu punya pandangan salah, pikiran salah, ucapan salah, pokoknya 8 jalan mulia berunsur 8 itu kebalikannya, itu tidak memberi manfaat yang besar. Tapi kalau kamu melakukan kurban tanpa melibatkan matinya makhluk-makhluk, apalagi pesertanya punya pandangan benar, sampai samadhi benar, maka itu akan memberikan manfaat dalam waktu yang lama. Besar sekali. Baik Bante, kalau begitu saya akan melaksanakan kurban. Kemudian Pangeran Payasi ini udah mau berakhir ibu bapak ya. Pangeran Payasi ini melakukan sedekah lah. Tidak kepada Bante aja, tapi kepada pertapa siapapun. Dan yang dipercayakan untuk ngelola adalah asistennya, namanya Brahmana Utara. Brahmana Utara ini lihat barang-barang yang dipersembahkan. Banyak sekali barang-barang yang dipersembahkan. Lalu berdoa, semoga aku hanya bertemu Pangeran Payasi di kehidupan ini saja. Jangan di kehidupan berikutnya. Kenapa kira-kira begitu? Barang yang disumbangkan itu jelek-jelek. Jadi makanannya sudah basi, kain-kain juga kain yang sudah melingkar-melingkar, udah uwel-uwel, udah jelek lah pokoknya. Sehingga dia sebagai penyalur dana, malu enggak? Malu. Makanya semoga enggak ketemu lagi lah. Didengarlah ucapannya ini oleh Pangeran Payasi. Kok kamu ngomong gitu kejam sekali? Kan kamu juga bisa dapat manfaat meskipun jadi penyalur aja. Ya habis Pangeran, masa dananya yang
Pangeran sendiri tidak mau makan. Bahkan nyentuh dengan kaki aja tidak mau, masa ini didanakan. Sehingga Pangeran Payasi ya udahlah. Siapkan apapun yang aku makan, dermakan kepada yang lain. Siapkan juga kain apapun yang aku pakai, danakan kepada yang lain. Jadi meningkat ya kualitasnya ya. Meningkat. Singkat cerita, mereka semua meninggal. Pangeran Payasi lahir di alam surga Catu Maharajika. Dia menghuni istana bernama Seri Saka. Istananya dari perak ibu bapak. Bayangkan nih semuanya dari perak nih. Mahal enggak? Tapi di istana itu sepi. Sing adenyen. Mewah sih tapi sepi. Saking sepinya, istana Seri Saka itu sering dipakai para banti untuk meditasi. Kan para banti yang pengen meditasi kan nyari tempat yang tenang kan. Di dunia ini berisik sekali ke alam surga. Ada namanya Banti Gawampati. Ketika masuk ke istana Seri Saka, biasanya sepi, kok ada orang, kok ada dewa. Kemudian Dewa Payasi memberi hormat kepada Bantinya. Bantinya tanya, kamu siapa? Karena kan istananya udah ada dari lama, kok tumben ada penghuninya? Iya, Bante, saya dulu Pangeran Payasi. Nah, Banti Gawampati ini tahu Payasi ini tidak percaya pada alam lain. Nggak percaya ada surga dan neraka. Buktinya dia ada sekarang kan? Langsung ditanya, oh bukannya kamu dulu tidak percaya ada alam surga ya? Ya Banti, itu kan dulu Banti. Saya sudah berubah pandangannya. Terus di mana asistenmu yang menyalurkan dana itu? Oh, asisten saya Banti. Lahirnya di Tawatingsa Banti. Banyak followernya Banti. Banyak pengikutnya. Tolong Banti, kalau Banti balik ke dunia manusia lagi, tolong kabarkan ya Banti ya. Saya yang dulu skeptis sekalipun, sekarang masuk surga. Dan tolong beritahukan, kenapa saya kok ndak ada follower sepi. Kalau introvert sih enak ya. Sing adanya ndak ada siapa-siapa kan nyaman ya. Nah, tolong kasih tahu, kalau berdana itu, agar manfaatnya punya banyak follower, dan tingkatannya lebih tinggi, tolong persiapkan dengan baik, dengan rasa hormat, dengan tulus, kalau bisa, kalau ada waktu, dengan tangan sendiri. Karena dulu saya gagal, saya berdana ala kadarnya aja. Ya udahlah, siapin aja ini. Meskipun itu adalah kekayaanku, tapi karena aku berdana tidak dengan rasa hormat, tidak mau meluangkan waktu, ya nggak apa-apa lah lahir di alam Catu Maharajika. Tapi kalaupun hanya menyalurkan, memberinya dengan rasa hormat, dengan ketulusan, dengan cara yang baik, tidak seperti membuang sampah, alam surganya lebih tinggi. Nah, ini biasanya kan jadi ini nih, perdebatan nih. Menyen Gojek tuh kengken, Mang. Masa Bapak Gojek tuh masuk alam yang lebih tinggi, saya yang check out ini kok malah lebih rendah. Gimana? Selamat untuk Bapak Gojek ya? Enggak lah. Sikap mentalnya itu Ibu Bapak. Pangeran Payasi ya memang dia kaya, cuma ala kadarnya aja memberikan. Jadi meskipun dengan Gojek sekalipun, milikilah ketulusan. Ketika berbagi, kalau ada waktu, serahkan secara langsung. Anumodana atas perhatiannya. Ya, dari suta ini kita belajar bahwa meskipun kita tidak bisa melihat secara langsung surga maupun neraka, dengan perumpamaan-perumpamaan tadi masuk akal jika kita memberikan ruang bahwa hal yang tidak bisa kita lihat itu bukan berarti tidak ada. Dan ketika berdana, akan lebih baik jika berdana dengan ketulusan, dengan rasa hormat,
tidak seperti membuang sampah. Semoga kita semua semakin maju di dalam Dhamma. Apa yang dilakukan hari ini bisa menunjang kita untuk mengakhiri duka secara tuntas tanpa perlu menderita satu kali lagi. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.